Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika hari ini kita diminta menyebutkan huruf pertama yang kita kenal, maka jawabannya adalah alif. Bukan karena ia paling rumit, bukan karena ia paling indah, tetapi justru karena ia paling sederhana. Alif hanya satu garis, tidak bertitik, tidak bercabang, tidak berlekuk. Namun justru dalam kesederhanaan itulah Allah menyimpan pesan yang sangat dalam. Satu garis itu seakan berkata kepada kita, bahwa hidup ini tidak diciptakan untuk banyak arah. Hidup ini punya satu asal, satu tujuan, dan satu tempat kembali, Allah. Ketika seorang anak mulai belajar membaca, yang pertama dikenalkan adalah alif. Seolah Allah ingin berpesan, kenali aku terlebih dahulu sebelum engkau mengenal yang lain. Sebab jika sejak awal kita salah mengenal tujuan, maka sepanjang perjalanan hidup kita akan mudah tersesat. Alif berdiri tegak. Ia tidak condong, tidak miring, tidak goyah. Ia mengajarkan kita tentang tauhid yang lurus, tauhid yang tidak dicampur dengan kepentingan dunia, tauhid yang tidak ditukar dengan pujian manusia, tauhid yang tidak runtuh meski ujian datang bertubi-tubi. Saudaraku, banyak orang hidup lelah bukan karena kurang harta, tetapi karena hatinya kehilangan arah. Ia berlari, namun tidak tahu kemana. Ia simpikseng, namun tidak tahu untuk siapa. Ia sibuk namun lupa kepada Allah. Disitulah alif hadir sebagai pengingat. Kembalilah kepada satu garis, luruskan niat, satukan tujuan. Karena ketika hati hanya menghadap kepada Allah, maka beban hidup terasa lebih ringan. Masalah tetap ada, ujian tetap datang, namun jiwa menjadi tenang. Alif mengajarkan kita satu pelajaran penting di awal perjalanan ini. Sebelum memperbaiki dunia, perbaikilah hubungan dengan Allah. Sebelum menuntut hasil, luruskanlah niat. Dan sebelum melangkah jauh, pastikan kita berdiri di atas satu garis tauhid. Saudaraku yang dirahmati Allah, huruf alif selalu berdiri sendiri. Ia tidak membutuhkan huruf lain untuk tegak. Inilah isyarat paling jelas tentang keesaan Allah. Allah tidak membutuhkan siapapun, tetapi seluruh makhluk membutuhkan Allah. Ketika kita melihat alif, kita sedang diingatkan pada kalimat paling agung. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada tempat bergantung selain kepadanya. Namun seringkali, tanpa sadar kita menyekutukan Allah dengan rasa takut. Takut kehilangan harta, takut kehilangan manusia, takut kehilangan kedudukan. Alif seolah berkata kepada kita, jika Allah sudah di depan, mengapa engkau masih takut pada yang di belakang? Tauhid bukan hanya di lisan, tetapi di dalam hati. Saat rezeki terasa sempit, kita tetap yakin Allah Maha Pemberi. Saat doa belum dikabulkan, kita tetap percaya Allah Maha Bijaksana. Inilah tauhid yang diajarkan alif, keyakinan yang utuh, tanpa cabang, tanpa duplikasi, tanpa tandingan. Ketika hati hanya bergantung kepada Allah, maka manusia tidak mudah kecewa, karena harapannya tidak diletakkan pada makhluk. Saudaraku, alif mengingatkan kita satu hal penting. Jika Allah sudah satu-satunya tujuan, maka hidup akan terasa lebih tenang, meski jalan yang ditempuh penuh ujian. Saudaraku yang dirahmati Allah, setiap huruf hijaiyah berawal dari alif. Tanpa alif, huruf lain tidak akan sempurna. Bahkan banyak huruf terbentuk dari bayangan dan turunan alif. Ini bukan sekadar ilmu tulisan, tetapi isyarat kehidupan. Allah mengajarkan kepada kita bahwa setiap amal harus dimulai dari tauhid. Jika awalnya lurus, maka langkah-langkah setelahnya akan mengikuti. Salat tanpa tauhid hanya menjadi gerakan. Puasa tanpa tauhid hanya menjadi kebiasaan. Sedekah tanpa tauhid hanya menjadi pujian. Namun ketika alif hadir di awalnya, semua ibadah memiliki ruh. Saudaraku, banyak orang rajin beramal, namun hatinya masih gelisah. Karena ia memperbaiki cabang, tetapi melupakan akar. Alif adalah akar itu. Keyakinan kepada Allah yang menjadi fondasi segala kebaikan. Jika kita ingin hidup lebih bermakna, jangan hanya sibuk memperbaiki tampilan luar. Perbaikilah awalnya, perbaikilah niatnya, perbaikilah tauhidnya. Karena amal yang kecil jika dimulai dengan alif akan bernilai besar di sisi Allah. Dan amal yang besar jika kehilangan alif akan kehilangan maknanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika kita perhatikan huruf alif selalu berdiri tegak. Ia tidak pernah miring, tidak pernah condong ke kanan atau ke kiri. Inilah pelajaran besar tentang istiqomah. Istiqomah bukan berarti hidup tanpa ujian. Justru istiqomah diuji ketika godaan datang dari segala arah. Ada godaan harta, godaan jabatan, dan godaan pujian manusia. Namun alif tetap berdiri, meski sendirian ia tidak roboh. Meski sederhana, ia tetap lurus. Begitulah seharusnya seorang mukmin. Tetap lurus meski tidak banyak yang menemani. Tetap jujur meski kejujuran terasa berat.
Saudaraku, banyak orang kuat di awal namun goyah di tengah jalan. Bukan karena tidak tahu kebenaran, tetapi karena lelah menjaga istiqomah. Alif mengajarkan kita satu hal penting. Lebih baik berjalan pelan tapi lurus daripada berlari kencang namun menyimpang. Ketika iman terasa naik turun, ingatlah Alif. Kembalilah berdiri tegak di hadapan Allah. Karena istiqomah yang sederhana, namun terus dijaga, lebih dicintai Allah daripada semangat besar yang cepat padam. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketika kita melihat huruf alif, yang tampak adalah satu garis yang berdiri tegak. Ia terlihat tinggi, lurus, dan kokoh. Namun jika kita renungi, alif sejatinya kosong. Tidak bertitik, tidak berisi, tidak berhias. Disitulah pelajarannya. Allah mengajarkan kepada kita bahwa ketinggian seorang hamba tidak terletak pada apa yang ia pamerkan, tetapi pada apa yang ia kosongkan dari hatinya. Semakin hati penuh dengan rasa aku, semakin jauh kita dari Allah. Namun semakin hati dikosongkan dari kesombongan, Allah akan memenuhinya dengan cahaya iman. Banyak orang merasa hebat karena ilmunya, merasa tinggi karena jabatannya, dan merasa mulia karena hartanya. Padahal semua itu hanyalah titipan. Hari ini ada, besok bisa Allah ambil kembali. Alif mengajarkan satu sikap penting. Berdiri tegak di hadapan manusia, namun tunduk sepenuhnya di hadapan Allah. Hamba yang bertauhid sejati tidak mudah merendahkan orang lain, karena ia sadar segala kelebihan bukan berasal dari dirinya. Ia berbuat baik bukan untuk dipuji. Ia beribadah bukan untuk dilihat, dan ia beramal bukan untuk dikenal. Saudaraku, kerendahan hati bukan berarti menghinakan diri. Kerendahan hati adalah menyadari posisi. Kita ini hamba, dan Allah adalah Rabb. Alif tidak pernah membanggakan dirinya meski ia menjadi awal semua huruf. Ia tidak menuntut perhatian, namun tanpanya huruf lain kehilangan makna. Begitu pula seorang hamba yang rendah hati. Ia mungkin tidak banyak bicara, tidak banyak menampakkan amal, namun kehadirannya membawa ketenangan. Karena Allah mencintai hamba yang hatinya bersih, jiwanya tenang, dan amalnya ikhlas. Mari kita belajar dari Alif. Kosongkan hati dari kesombongan. Isi hidup dengan ketundukan. Karena di hadapan Allah, yang paling tinggi derajatnya adalah yang paling rendah hatinya. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika kita renungkan lebih dalam, bentuk huruf alif sangat menyerupai manusia yang sedang berdiri, tegak, lurus, dan menghadap ke atas. Seolah-olah ia sedang berdoa, mengangkat seluruh harapannya kepada Allah. Ini bukan kebetulan. Allah menyimpan isyarat besar dalam satu garis sederhana. Manusia diciptakan dengan dua arah kehidupan. Hatinya harus selalu terhubung ke langit, namun kakinya harus kuat menapak di bumi. Alif mengajarkan kita keseimbangan hidup. Jangan sampai karena mengejar dunia, kita membungkuk terlalu dalam hingga lupa menengadah kepada Allah. Namun jangan pula karena sibuk dengan ibadah, kita melalaikan amanah dunia yang juga diperintahkan oleh Allah. Saudaraku, hidup seorang mukmin adalah hidup yang sadar bahwa bekerja adalah ibadah, sadar bahwa mencari nafkah adalah amanah, dan sadar bahwa setiap lelah akan bernilai pahala jika diniatkan karena Allah. Alif berdiri tegak tanpa condong. Ia tidak jatuh pada ekstrim duniawi dan tidak pula melayang tanpa pijakan. Inilah teladan yang sering kita lupakan. Kita ingin tinggi secara spiritual namun lupa membangun akhlak. Atau kita sibuk mengejar materi, namun hati menjadi kosong. Alif mengingatkan kita bahwa manusia terbaik adalah yang dunia ada di tangannya, namun akhirat ada di hatinya. Ketika sukses, ia tidak lupa bersyukur. Ketika gagal, ia tidak putus asa. Karena ia tahu, segala keadaan datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Mari kita jadikan alif bukan hanya sebagai huruf, tetapi sebagai sikap hidup. Tegak dalam iman, seimbang dalam langkah, dan lurus dalam tujuan. Saudaraku yang dirahmati Allah, apa yang terjadi jika huruf alif dihilangkan? Banyak kata menjadi rusak, makna menjadi kabur, dan tulisan kehilangan arah. Begitu pula hidup manusia ketika alif tauhid hilang dari hatinya. Harta ada, namun hati gelisah. Ilmu ada, namun hidup terasa kosong. Aktivitas padat, namun jiwa terasa lelah. Bukan karena kurang usaha, tetapi karena kehilangan tujuan. Alif adalah pusat. Jika pusat hilang, semua menjadi berantakan. Saudaraku, banyak manusia hari ini sibuk memperbaiki hidup dari luar, namun lupa membenahi hati. Ia mencari ketenangan di tempat yang salah. Ia berharap pada makhluk lalu kecewa ketika ditinggalkan. Padahal jika alif tetap dijaga, jika Allah tetap di depan, hidup tidak akan hancur meski dunia mengecewakan. Ketika alif kembali ke hati, arah hidup kembali jelas. Masalah tidak hilang, namun jiwa menjadi kuat.
Karena orang yang bertauhid tidak menggantungkan bahagia pada keadaan, tetapi pada keyakinan kepada Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, coba kita bayangkan sejenak. Apa jadinya jika huruf alif dihilangkan dari tulisan Arab? Banyak kata menjadi rusak, makna berubah. Bahkan ada kata yang tidak bisa dibaca sama sekali. Begitulah gambaran hidup manusia ketika alif, tauhid, hilang dari hatinya. Ia tidak punya hidup, ia tetap bekerja. Ia tetap tertawa. Namun di dalam jiwanya ada kekosongan yang tidak bisa dijelaskan. Banyak orang hari ini merasa lelah. Bukan karena terlalu berat bekerja, tetapi karena terlalu jauh dari Allah. Ia bangun pagi dengan gelisah, tidur malam dengan pikiran penuh. Masalah datang silih berganti dan hatinya tidak punya tempat bergantung. Saudaraku, itulah tanda ketika alif mulai hilang dari hidup. Ketika Allah tidak lagi menjadi pusat, maka harta dijadikan sandaran. Ketika harta hilang, hati hancur. Ketika manusia dijadikan tujuan lalu ditinggalkan, jiwa terasa runtuh. Padahal sejak awal alif mengajarkan kita satu hal, bergantung hanya kepada Allah. Jika Allah ada di depan, kekecewaan tidak akan mematikan harapan. Jika Allah ada di hati, kesedihan tidak akan berubah menjadi putus asa. Alif adalah hara. Tanpanya hidup seperti kompas tanpa utara. Berjalan tapi tidak tahu kemana. Berang, tapi nggak tahu untuk siapa. Saudaraku, banyak orang berusaha mencari ketenangan dengan cara menambah dunia. Padahal yang kurang bukan dunia tetapi tauhid. Bukan hartanya yang sedikit tetapi keyakinannya yang rapuh. Bukan doanya yang kurang panjang, tetapi hatinya yang belum sepenuhnya berserah. Ketika alif dikembalikan ke dalam hati, hidup mulai menemukan maknanya kembali. Masalah tetap ada, ujian tetap datang. Namun jiwa menjadi lebih kuat, karena orang yang bertauhid tahu satu hal. Allah tidak pernah salah menulis takdir. Mari kita jaga alif dalam hidup kita. Jangan biarkan dunia mencurinya perlahan. Jangan biarkan kesibukan menghapusnya dari hati. Karena selama alif masih tegak, selama Allah masih menjadi tujuan, hidup tidak akan pernah benar-benar hilang arah. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita belajar dari alif, kita menyadari bahwa ia bukan sekadar huruf. Alif adalah pengingat tentang siapa kita dan kepada siapa kita akan kembali. Hidup ini berawal dari Allah, setiap nafas adalah izinnya, setiap langkah berada dalam pengawasannya, dan pada akhirnya kita semua akan kembali menghadapnya. Alif berdiri tegak dari awal sampai akhir. Ia tidak berubah bentuk, ia tidak kehilangan jati diri. Inilah pesan terakhir bagi kita. Di tengah dunia yang terus berubah, imanlah yang harus tetap tegak. Di tengah godaan yang semakin halus, tauhidlah yang harus tetap lurus. Saudaraku, menegakkan alif dalam hati bukan berarti hidup tanpa masalah. Namun berarti kita tahu kemana harus kembali saat masalah datang. Ketika hati lelah, ingat Allah. Ketika harapan runtuh, sebut namanya. Ketika jalan terasa sempit, tegakkan kembali alif dalam dada. Karena satu hati yang bertauhid lebih kuat daripada 1000 jalan tanpa arah. Mari kita tutup perjalanan ini dengan satu tekad sederhana. Meluruskan niat, menguatkan tauhid, dan menyerahkan seluruh hidup kepada Allah yang Maha Esa. Semoga alif tidak hanya kita baca, tetapi kita hidupkan dalam sikap dan perbuatan. Karena selama alif masih tegak di hati, hidup akan selalu memiliki arah, dan mati akan menjadi pertemuan dengan penuh harapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.